Halo, apa kabar pemirsa? Kita bertemu dalam program Sepekan Kriminal. Program yang menyajikan berita-berita kriminal terhangat dalam sepekan terakhir. Bersama saya Daniel Agustran, pemirsa kita jelang Sepekan Kriminal selengkapnya. Inilah aksi seorang pria yang mengendap-endap masuk ke ruang dapur sebuah kafe di Jalan Imam Bonjol, Kisaran Asahan, Sumatera Utara. Terlihat pria yang identitasnya belum diketahui ini memantau situasi kafe untuk memastikan kondisi aman. Selanjutnya pria masuk dengan santai dan leluasa ke dalam ruang masak dan mengambil tabung gas. Usai mengambil tabung gas, pria tersebut langsung membawanya keluar dengan memanjat pagar. Atas kejadian tersebut, korban akan melaporkan ke pihak kepolisian karena sudah meresahkan masyarakat khususnya pedagang di kota Kisaran. Dia masuk dari sana bang, terus langsung masuk ke dapur, ngambil gas tabung yang 3 inci kan. Habis itu dia keluar dari sini. Ada berapa gas yang hilang yang dibawa? Cuman 1 bang. Sama pelaku kenal nggak dari wajah atau apa gitu? Kurang kenal sih bang. Cuman lagi kita selidikin juga sih kan. Taufik melaporkan untuk Evarina TV. Penetapan status tersangka Kepala Dinas Pendidikan Kota Tebing Tinggi berinisial PS disampaikan Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi Ranu Wijaya. Selain PS, Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi juga menetapkan 2 tersangka lainnya, yaitu Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Tebing Tinggi, sekaligus Manajer Bantuan Operasional Sekolah berinisial EE, dan pejabat pelaksana teknis kegiatan berinisial MP. Kepala Tinggi Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kota Tebing Tinggi mengatakan, ketiganya ditetapkan sebagai tersangka terkait buku panduan pendidikan mulai dari tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama dengan nilai 2,4 miliar rupiah. Dana tersebut telah diserap 100%, namun bukunya tidak ada atau fiktif. Hari ini kita menetapkan 3 tersangka, 1 atas nama PS, 2 EE, inisial EE, ketiga inisial MP. Ketiga tersangka ini kita tetapkan terkait dengan pengadaan buku pendidikan. Hingga kini pihak Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi belum melakukan penahanan terhadap ketiga tersangka dengan alasan para tersangka kooperatif saat proses pemeriksaan. Alex Garingging melaporkan untuk Evarina TV. Koster Aprison Huta Julu, warga Kecamatan Huta Bayu Raja, Simalungun, Sumatera Utara, Minggu sore kemarin tanggal 20 September 2020, membuat laporan ke Polres Simalungun atas kasus penganiayaan terhadap dirinya yang dilakukan oleh oknum anggota DPRD Simalungun berinisial BS bersama 2 orang rekannya. Menurut Koster Huta Julu, kasus ini terjadi di Huta Bayu pada Minggu siang, terkait pasangan calon Bupati Simalungun yang masing-masing mereka dukung untuk Pilkada 2020 mendatang. Adu mulut sempat terjadi memicu pengeroyokan yang dilakukan oleh oknum anggota DPRD bersama 2 orang rekannya. Korban mengalami cedera fisik seperti lebam di kepala dan bagian mata, bekas cekikan di leher hingga luka di tangan. Korban saat ini masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Tuan Ronda Haim Saragiti, Pematang Raya. Pemicunya karena dia tuh Bempri seorang anggota DPRD Kabupaten Simalungun menghina paslon yang saya dukung. Awalnya cocok mulut sama Bempri. Habis cocok mulut, tiba-tiba langsung datang anggotanya menggebu-gebu dan mencekik saya. Mencekik sehingga sampai saya nggak bisa bernapas. Ini luka cekikan, 1 orang menumbuk memukul mata saya yang sebelah kiri sampai memar. Jadi karena saya sampai tidak bisa bernapas dicekik dia, saya memberontak. Berontak, saya melawan orang itu, saya sorong orang itu,
tiba-tiba ada pukulan dari belakang, dari kepala belakang saya. Nah, begitu dipukul, saya menoleh, di belakang ada Bempri Sinaga. Jadi kami main 3 lawan 1. Habis begitu kami main, tiba-tiba datang Bapak Korwil kami, Pak Dunia Purba. Bemprinya langsung berhenti. Kapolres Simalungun AKBP Agus Waluyo membenarkan adanya laporan terkait kasus ini dan pihak kepolisian juga telah menerima 2 laporan dari kedua belah pihak. Untuk mendalami kasus ini, pihak kepolisian masih melakukan proses pendalaman pemeriksaan korban dan saksi-saksi. Kami baru menerima laporannya, jadi saya mohon rekan-rekan media bersabar karena kami harus melakukan upaya-upaya proses sesuai dengan SOP dalam penyidikan tersebut. Jadi hari ini kami dalami, termasuk masih dalam pemeriksaan saksi-saksi, sehingga saya minta rekan-rekan untuk mohon sabar. Demikian. Dari informasi yang kita peroleh memang bahwa ada apa benar Pak, bahwa mereka saling lapor Pak, anggota DPR juga melapor kata di Polsek Tanah Jawa. Benar, terima kasih. Dan informasi itu memang benar ya, kami seperti tadi saya sampaikan bahwa kami hari ini menerima 2 laporan dan saya mohon waktu untuk kami proses ya. Tentunya setiap ada laporan polisi kami akan melakukan pengkajian, kemudian pendalaman, pemeriksaan korban dan saksi-saksi, dan tentunya nanti ada tahap-tahap berikutnya. Demikian, terima kasih. Lucy Simarmata melaporkan untuk Eva Rina TV. Inilah suasana video amatir saat tim Kejaksaan Negeri Karo bersama dengan tim Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara melakukan eksekusi terhadap Perlaungan Huta Galung di sebuah komplek perumahan mewah di Medan, Sumatera Utara. Terlihat terpidana yang sudah menjadi daftar pencarian orang selama 5 tahun terakhir ini memakai baju kaos putih dan celana pendek, dijemput oleh petugas tanpa perlawanan. Digiring menuju rumah tahanan kelas 1 Tanjung Gusta usai pemeriksaan kesehatan di rumah sakit. Menurut Kepala Kejaksaan Negeri Karo, sesuai dengan putusan Mahkamah Agung tahun 2015, Perlaungan Huta Galung dinyatakan terbukti secara sah dan bersalah atas tindak pidana korupsi pengadaan alat kesehatan RSUD Kabanjahe pada tahun 2008 yang mengakibatkan kerugian negara mencapai 550 juta rupiah. Dalam pelariannya, Perlaungan Huta Galung sempat melarikan diri ke Provinsi Sulawesi Selatan dan ke Kota Pematang Siantar, hingga akhirnya ditangkap di Kota Medan. Kejaksaan Negeri Karo bersama dengan tim Kejati Sumatera Utara dan Kejaksaan Agung telah melakukan penangkapan DPO tindak pidana korupsi atas nama Perlaungan Huta Galung. Di mana penangkapan dilakukan di salah satu perumahan elit di Medan sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Mas, tersangka ini dalam kasus apa Mas? Saya jelaskan. Tersangka berdasarkan putusan Mahkamah Agung nomor 24 2410 K/Pit.Sus/2015 menyatakan bersangkutan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam proyek pengadaan alat kesehatan dengan kerugian negara kurang lebih sebesar 550 juta rupiah. Atas perkara ini, Perlaungan Huta Galung dijatuhi hukuman selama 1 tahun penjara di Pengadilan Negeri Kabanjahe. Dalam perkara ini, berawal saat pihak RSUD Kabanjahe mengadakan lelang pengadaan alat kesehatan senilai 1,4 miliar rupiah pada tahun 2008. Ketika memenangkan tender dengan kontrak 1,2 miliar rupiah, Perlaungan tidak menggunakan anggaran sebagaimana mestinya. Chandra Bukit melaporkan untuk Eva Rina TV.
Personel unit reskrim Polsek Delitua berhasil meringkus seorang pelaku pencuri burung murai di rumah seorang polisi di kawasan Komplek Citra Wisata, Kecamatan Medan Johor. Pelaku berinisial AS ini berhasil ditangkap petugas setelah aksinya terekam kamera CCTV pemilik rumah. Penangkapan pelaku ini berawal saat asisten rumah tangga hendak membersihkan teras rumah. Ia melihat sarang burung yang ada di teras rumah sudah terbuka. Saat diperiksa, burung murai yang ada di dalam kandang sudah hilang dibawa kabur pelaku tersebut. Hilangnya burung murai batu itu kemudian dilaporkan ke Mapolsek Delitua. Petugas yang menerima laporan korban langsung melakukan penyelidikan hingga berhasil mengamankan pelaku dari hasil rekaman kamera CCTV. Kepada petugas, pelaku mengaku mencuri burung murai batu ini dengan cara memanjat pagar besi rumah korban dan langsung menjualnya seharga Rp1 juta. Uang hasil penjualan burung murai tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup pelaku. Setelah dilakukan pencarian semenjak hari Jumat tanggal hari Jumat September 2020, dicari terus ternyata dia berada di Metrolink di sebuah bangunan. Setelah langsung kita lakukan pengejaran dan langsung kita lakukan penangkapan. Ada berapa barang bukti yang ditangkap ini Bang, burung murai batunya Bang? Burungnya sudah dijual sama temannya seharga Rp1 juta karena memang itu burung murai batu ini memang kesayangan dari para pemiliknya, dan beliau ini sudah sering melakukan pencurian, memang spesialis burung berharga lah seperti murai batu dan sebagainya. Dari informasi yang beredar, ini murai batunya milik salah satu anggota kepolisian ya Bang? Iya, cuma kita rekan kita juga. Jadi kita tidak menyebutkannya, cuma memang milik salah satu daripada anggota kepolisian. Pelaku dikenakan pasal 363 KUH Pidana tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Entah apa yang ada di benak JS 19 tahun dan LS 16 tahun. Abang beradik warga Raya Tongah, Kecamatan Raya, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara ini. Meski masih berstatus sebagai pelajar, kedua bersaudara ini tega melakukan perbuatan cabul terhadap MRS, bocah perempuan berusia 6 tahun yang juga tetangga mereka sendiri. Kasus ini berawal dari laporan orang tua korban karena curiga melihat anaknya mengalami sakit di bagian kemaluannya. Setelah diperiksa ke dokter, ternyata korban diduga mengalami pencabulan. Saat ditanyakan, korban mengaku sudah 2 kali dicabuli oleh kedua pelaku dalam waktu yang berbeda. Kedua pelaku saat ini sudah diamankan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Simalungun. Beberapa waktu lalu, Polres Simalungun menerima aduan dari orang tua korban atas nama MRS, dan pada saat itu awal pelaporannya tanggal 25 Agustus. Jadi awalnya orang tua melaporkan bahwa korban ini ada sakit di kemaluannya, kemudian dilakukan pengobatan di salah satu dokter kelamin. Dan dari hasil pendalaman ataupun pemeriksaan dari dokter tersebut ada dugaan masuknya benang tumpul. Kemudian dari informasi ini orang tua mendalami keterangan dari korban atau anaknya, dan ternyata pada bulan Juli terjadi pencabulan yang dilakukan oleh inisial JS dan kebetulan keduanya adalah kakak beradik, dan korban dalam hal ini usia 6 tahun, dan saat ini para pelaku sudah kita tangkap. Kedua pelaku terancam pidana sesuai pasal 81 dan 82 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Kasus ini
mengingatkan kepada orang tua untuk selalu mengawasi anaknya saat bermain di luar rumah selama masa libur akibat pandemi COVID-19 yang membuat angka kejahatan semakin meningkat, khususnya yang dialami anak-anak. Dosi Simarmata melaporkan untuk Evarina TV. Inilah kelima tahanan Polsek Pulau Raja Polres Asahan Sumatera Utara yang berhasil kabur dari ruang tahanan. Kelima tahanan tersebut yakni Rahmadan Nasution, Aminuddin, Wahidin, Ihsan, serta Dedi Alfian dijerat kasus yang sama yakni pencurian dan pemberatan. Kelimanya kabur dari sel tahanan Polsek Pulau Raja dengan cara merusak terali besi ventilasi dan merusak pintu sel utama. Kelimanya kabur melalui pintu belakang polsek. Petugas berhasil mengamankan 2 tersangka, yakni Rahmadan Ritonga dan Aminuddin, di persembunyiannya di Provinsi Riau dan Kabupaten Labuhan Batu. 2 tersangka yang merupakan otak pelaku perencanaan kabur dari sel tahanan terpaksa ditindak tegas petugas karena melawan saat akan ditangkap. Ya, memang benar bahwasanya dari Polsek Pulau Raja ada 5 orang tahanan yang kabur dan saat ini telah ditangkap kembali 2 orang, sementara yang 3 orang masih dalam tahap pengejaran. Itu cara mereka kabur tuh melalui apa, Pak? Cara mereka kabur itu melalui dengan merusak ventilasi atau jerjak bagian atas. Setelah itu, setelah merusak, mereka keluar ke ruang tamu tahanan. Dari situ mereka merusak kunci sel tahanan. Hingga kini polisi masih memburu 3 tahanan yang belum ditemukan, serta masih mendalami dan memeriksa petugas yang berjaga saat kejadian. Taufik melaporkan untuk Evarina TV. Sarpin, Kepala Desa Bulungihit, Kecamatan Marbau, Labuhan Batu Utara, yang juga masih berstatus sebagai ASN di Pemkab Labuhan Batu Utara, menjadi buronan pihak Kejari Labuhan Batu, Sumatera Utara. Dirinya masuk dalam daftar pencarian orang dikarenakan tidak kooperatif. Usai dirinya dinyatakan sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi dana desa periode tahun 2016 hingga 2019, senilai lebih dari 900 juta rupiah. Kepala Kejaksaan Negeri Labuhan Batu Kumaidi menyebutkan, usai melakukan pemanggilan beberapa kali terhadap tersangka selaku pejabat kepala desa Bulungihit namun tidak diindahkan, pihaknya mengeluarkan daftar pencarian orang dan telah berkoordinasi dengan sejumlah aparat terkait untuk melakukan penangkapan terhadap tersangka dugaan korupsi dana desa yang merugikan negara senilai 900 juta rupiah. Baik, terima kasih. Mulai hari tanggal 21 September 2020, Kejaksaan Negeri Labuhan Batu menerbitkan DPO atas nama Sarpin, yakni tersangka tersebut Kepala Desa Bulungihit, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Jadi DPO tersebut kami terbitkan karena tersangka tersebut sudah berapa kali kita panggil secara patut tidak hadir, terus kita cek ke lokasi rumah tidak ada di tempat, ya apa boleh buat, kami terbitkan DPO untuk minta bantuan aparat terkait, dari Kejaksaan Agung, terus Polres, untuk melakukan penangkapan terhadap tersangka Sarpin tersebut untuk proses hukum
tindak pidana korupsi APBDes Desa Bulungihit, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuan Batu. Itu semua adalah demi untuk proses hukum supaya cepat, supaya ada kepastian hukum, bisa diadili di Pengadilan Tipikor di Medan. Kerugian negara terhadap apa yang telah dilakukan oleh tersangka Sarbin tersebut ada 900 juta rupiah. Masa daluarsa perkara tindak pidana korupsi termasuk ke dalam kategori penuntutan pidana yang ancaman pidananya mati atau seumur hidup, yakni selama 18 tahun sesuai pasal 78 ayat 1 KUHP. Ucok Sitorus melaporkan untuk Evarina TV. RFS 36 tahun. Warga Medan ini ditangkap polisi saat hendak bertransaksi narkoba di pinggir sungai di Jalan Kabupaten, Desa Kota Galuh, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Dari tangan pelaku, petugas mengamankan barang bukti satu plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat 475 gram dan 1 unit handphone. Hal tersebut diungkapkan Kapolres Serdang Bedagai AKBP Robin Simatupang saat menggelar konferensi pers kepada sejumlah awak media. Pengungkapan kasus ini menindaklanjuti informasi masyarakat tentang adanya transaksi sabu yang dilakukan tersangka. Pengakuan tersangka, dirinya mendapatkan upah sebesar 2 juta rupiah untuk mengantarkan sabu tersebut ke Perbaungan. Melakukan undercover buy ke lokasi yang telah ditentukan. Nah, pada saat itu hari Rabu tanggal 16 September sekitar pukul 22, tepatnya itu di pinggir sungai Desa Kota Galuh, Kecamatan Perbaungan, dilakukanlah penangkapan terhadap Pauji, ya, alias Restu, ya. Nah, waktu dilakukan penangkapan ditemukan ini barang bukti jenis narkoba jenis sabu. Untuk pengembangannya, di bawah pengembangan, ya, tersangka melakukan perlawanan sehingga dilakukan tindakan tegas dan terukur. Pak, barang bukti yang diamankan berapa banyak, Pak? Ini 470,5 gram, hampir setengah kilo lah. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal 114 ayat 2, subsidiar pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 dengan ancaman hukuman minimal 6 tahun penjara. Abdul Malik melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, demikianlah sepekan kriminal minggu ini. Ingat, berita kriminal bukan untuk ditiru, namun menjadikan kita untuk lebih berhati-hati. Saya Daniel Agustran mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri dari hadapan Anda. Sayangi keluarga dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih, sampai jumpa.